Hai semua, ketemu lagi di channel YouTubeku, Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep nastar. Nastarnya pulen, teksturnya super empuk, lembut dan lumer banget di mulut. Sekaligus di sini aku kasih tips supaya nastarnya kinclong dan anti retak. Cocok banget buat isian toples lebaran di rumah, ataupun untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Dalam wadah masukkan 100 gram butter dan 100 gram margarin. Kalau mau full butter atau full margarin juga boleh. Untuk margarin dan butter ini diaduk sampai teksturnya lembut dan creamy. Di sini aku mengaduknya menggunakan whisk. Kalau mau pakai mixer juga boleh, menggunakan kecepatan rendah, tidak lebih dari 1 menit, supaya hasil nastarnya nanti tidak melebar. Kalau teksturnya sudah lembut dan creamy seperti ini lalu masukkan 2 kuning telur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup. Lalu tambahkan dengan 20 gram gula halus. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan dengan 20 gram susu bubuk. Tambahkan juga dengan 250 gram tepung terigu protein rendah. Aku pakai kunci biru. Memasukkan tepungnya secara diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal. Mengaduknya dilanjutkan menggunakan spatula. Tipsnya, jika dirasa adonannya masih kelembekan bisa ditambahkan tepung sedikit demi sedikit, maksimal 20 gram tepung. Oke teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa bantu aduk langsung menggunakan tangan untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini, tanda adonannya sudah kalis. Kalau dipulung bisa membentuk bulatan yang mulus. Untuk langkah selanjutnya, yaitu mengisi adonannya menggunakan selai nanas. Untuk selai nanas yang aku gunakan kali ini, aku menggunakan selai serat Limas Premium, produk dari Sinar Serayu Abadi Mulia. Selai nanasnya berserat, dijamin rasanya enak banget, perpaduan rasa asam dan manis yang pas. Selain itu juga aku menggunakan elim gula halus. Gula halus ini tidak mudah mencair dan menggumpal, cocok banget buat adonan kue kering. Untuk pembelian berbagai produknya bisa kunjungi Instagram Sinar Serayu Abadi Mulia. Atau untuk link produknya akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Untuk langkah selanjutnya, ambil adonan, supaya besarnya sama rata. Di sini aku menggunakan sendok takar yang ukurannya 7,5 mili. Kemudian pipihkan. Isi adonan menggunakan selai nanas dari Limas. Selai nanasnya sudah aku takar sebelumnya menggunakan sendok takar dengan ukuran 5 mili peres. Tutup selai nanas menggunakan adonan sampai rapat. Kemudian guling-gulingkan dengan bentuk memanjang. Cara yang kedua, setelah adonan diambil sesuai takaran kemudian bulatkan. Tekan bagian tengahnya lalu putar sehingga membentuk lubang. Isi menggunakan selai nanas dan tutup sampai rapat. Guling-gulingkan memanjang sampai permukaannya halus. Seperti ini. Atau bentuk adonan sesuai selera. Tata adonan yang sudah dibentuk di atas loyang. Untuk loyang gak perlu diolesi margarin, lakukan hingga selesai. Nah ini sudah dapat 1 loyang. Bisa dicicil untuk dipanggang. Panggang pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan minimal 10 menit supaya panasnya stabil. Panggang pada suhu 140 derajat, menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 25 menit, atau panggang sampai matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Sembari memanggang nastar, aku mau buat bahan olesan. Siapkan wadah, masukkan 2 gram adonan nastar, masukkan 1 sendok teh minyak sayur, tambahkan juga 1 sendok teh madu. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur.
Aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah seperti ini lalu saring, supaya teksturnya halus jadi lebih mudah saat diaplikasikan. Kemudian tambahkan pewarna kuning telur kurang lebih sebanyak 3 tetes. Aduk lagi sampai tercampur rata. Seperti ini sudah cukup, lalu sisihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini nastarnya sudah matang. Lanjut panggang sisa adonan berikutnya. Tunggu nastarnya dingin baru bisa dioles. Kalau nastar sudah dingin baru oles menggunakan bahan olesan yang sudah dibuat sebelumnya. Oles secara perlahan dan sampai rata. Supaya hasilnya lebih cantik bisa 2 kali oles. Kalau mau 2 kali oles, tunggu olesan pertama ngeset baru oles lagi yang kedua. Setelah semua nastarnya dioles untuk yang kedua, tunggu olesan benar-benar ngeset baru dipanggang. Kalau olesannya masih basah udah dipanggang nanti nastarnya bakal beruntusan, jadi hasilnya kurang bagus. Kalau udah ngeset baru panggang. Panggang pada oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang pada suhu 120 derajat, menggunakan api atas aja, panggang kurang lebih selama 15 menit. Atau menyesuaikan oven masing-masing. Oke teman-teman, setelah dipanggang selagi masih panas langsung aja dikuas-kuas menggunakan kuas bersih bagian atasnya, supaya hasilnya makin glowing. Tunggu nastarnya dingin baru dikemas pada wadah atau toples kedap udara. Untuk toples yang aku gunakan ini, ukurannya 14 x 7,5 cm dan tinggi 7 cm. Untuk satu resep dapat 2 toples. Beri stiker supaya tampilannya lebih menarik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali di video berikutnya.